Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ila naji ila yaumiddin. Qala tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya dan nikmat-nikmat-Nya yang banyak yang patut untuk kita syukuri. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sihat, nikmat waktu luang, dan nikmat diberikan kepada hidayah sunnah. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di atas manhaj yang benar, di atas manhaj yang lurus. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berdirinya khatib di atas mimbar ini tidak henti-hentinya khatib untuk senantiasa mewasiatkan kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak yang mulia yang mana Islam menganjurkan kepada umatnya untuk senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang terpuji, adalah akhlak dia merasa malu. Rasa malu adalah khuluqun hasan, khuluqun jamil, akhlak yang baik. Yahussu ala sahibihi an yaf'al fi'li al-jamil, yang mana menganjurkan kepada orang yang senantiasa berakhlak dengan memiliki sifat malu untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan tindakan-tindakan yang terpuji, wa tarki al-qabih, dan juga meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jelek dan buruk. Sifat malu merupakan warisan para nabi yang masih sampai saat ini umat Nabi Muhammad SAW mengetahui dari peninggalan para nabi, yaitu memiliki sifat malu. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abi Mas'ud Uqbah al-Ansari radhiyallahu anhu
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan kenabian yang pertama yang diketahui oleh manusia, yaitu pada akhir zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi, kalau engkau tidak malu, isna ma syi'ta, lakukan sekehendakmu. Silahkan lakukan sekarepmu. Berbuatlah sesuka hatimu kalau tidak ada rasa malu. Ayat ini, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita akan senantiasa kita berhati-hati dalam berbuat dan bersikap serta berucap. Tidaklah keluar dari mulut seorang muslim melainkan kebaikan, melainkan perkataan-perkataan yang menyejukkan hati saudaranya. Tidaklah ia berbuat melainkan perbuatan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia melangkahkan melainkan menuju kepada tempat yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih memiliki sifat malu di dalam hatinya. Bahkan sifat malu ini merupakan sifat yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Qalu, para sahabat menjawab, innana nastahyi walhamdulillah. Kami memiliki rasa malu ya Rasulullah, alhamdulillah. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa dzalik, bukan yang demikian. Bukan yang demikian. Lakinnal istihya minallahi haqqal haya. Akan tetapi malu pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya malu. Antahfadhu ar-ra's wa ma wa antahfadhul batn wa ma hawa wa tadhkurul maut wal bila. Faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Bukan yang demikian malu itu. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya adalah engkau menjaga kepalamu dan apa yang ada di sekitarnya, dari mulut dan matanya. Tidaklah dia memandang kecuali yang baik-baik. Tidaklah dia berucap kecuali yang baik-baik. Itu maksudnya. Wa an tahbatul batn wa ma hawa, dan menjaga badannya dan apa yang dikandung di dalam badan tersebut. Itu dia tidak memakan makanan kecuali yang masuk ke dalam makanannya, ke dalam perutnya, barang-barang yang halal. Dia tidak mendekati zina karena dia menjaga ya perut dan apa yang dikandung di dalamnya. Dan senantiasa dia mengingat kematian dan kondisi setelahnya. Barang siapa yang melakukan hal demikian, maka sesungguhnya dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Orang yang memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mengambil makanan yang bukan miliknya. Dia tidak akan mengambil uang yang bukan miliknya. Dia tidak akan memakai pakaian, tidak akan memakai barang yang bukan haknya. Dan juga dia senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dia menjadi orang yang waspada akan kematian.
yang mana kematian ini bisa datang dengan tiba-tiba. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Yang dia siapkan adalah perbekalan setelah kematian. Di antara hal yang perlu kita ketahui dengan rasa malu, bahwasanya malu itu adalah bagian daripada iman. Bagian daripada iman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-imanu sittu bid'u wa sittuna syu'bah, atau sab'un bid'u wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 cabang atau 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling tinggi tingkatannya di antara cabang iman adalah perkataan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit thariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan di jalanan, menyingkirkan duri, menyingkirkan batuan dan sebagainya yang menghalangi seseorang berjalan di jalanan. Wal haya'u minal iman. Dan rasa malu itu bagian daripada iman. Berikut juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, al haya'u minal iman. Rasa malu itu bagian daripada iman. Wal imanu fil jannah. Dan iman itu tempatnya adalah di surga. Wal badza'u minal jafa. Dan sikap berbuat terang-terangan, berbuat kemaksiatan tanpa dibarengi dengan rasa malu, minal jafa, dari keburukan. Wal jafa'u finnar. Dan keburukan tempatnya di neraka. Wal iyadu billah. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Sifat malu, seseorang yang dihiasi dengan sifat malu, senantiasa dia istiqamah di atas ketaatan. Senantiasa dia melakukan amalan-amalan kebaikan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan meninggalkan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang hilang darinya sifat malu, sesungguhnya dia mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ibnul Qayyim mengatakan, min uqubati al-ma'asi, di antara hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kemaksiatan adalah dhahabul haya, yaitu hilang darinya sifat malu, alladhi huwa aslun kulla khairin. Alladhi huwa aslu kulla khairin, yang merupakan sifat malu tersebut pokok daripada seluruh kebaikan. Wa dhihabuhu dhahabu khairi ajma'uh, dan hilangnya sifat malu tersebut hilang seluruh kebaikan. Wal iyadu billah. Semoga khutbah yang singkat ini dapat memberikan faedah kepada kita. Hadza ma aqulu lakum wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara sifat malu yang dimiliki oleh manusia namun tidak terpuji. Seperti apa? Malu untuk mengatakan kebaikan. Malu untuk menghadiri majelis ilmu. Malu untuk bertanya perkara agama. Malu untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Malu untuk mendatangi halaqah-halaqah ilmu. Itu malu yang tidak terpuji. Yang seyogianya malu itu adalah mendorong seseorang untuk senantiasa melakukan amalan kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang buruk. Di mana rasa malu kita, wahai jamaah? Tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam lantunan adzan, Allahu akbar, Allahu akbar.
hayya 'alas shalah. Dikumandangkannya adzan, memanggil hadirin untuk senantiasa salat berjamaah. Kita berkutat dengan amalan, dengan kesibukan kita, dengan tidur kita. Di mana rasa malu kita? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita masih sibuk dengan muamalah ribawiyah. Kita masih sibuk dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita adalah neraka. Barang siapa yang masuk ke dalam perutnya sesuatu yang haram, maka neraka lebih berhak baginya. Dan di manakah kita? Di mana rasa malu kita? Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana." Tatkala Allah berfirman, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukannya, kita masih memberikan sesajen kepada roh-roh halus, kepada nenek moyang kita. Kita masih meminta-minta kepada dukun. Kita masih mempercayai orang-orang yang peramal, orang-orang pintar dan sebagainya. Sedangkan Allah memerintahkan, wa'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala, wala tusyriku bihi syai'a, janganlah engkau menyekutukannya. Wabil walidaini ihsana. Di mana rasa malu kita tatkala Allah menganjurkan kita untuk senantiasa, mewajibkan kita untuk senantiasa kita berbuat baik kepada kedua orang tua, kepada orang tua kita yang masih hidup. Di mana kepedulian kita ketika mereka meminta bantuan kepada kita, kita mengatakan tidak ada, padahal ada. Hada ma aqulu lakum, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina syarral zalimin wa la taj'alna minal qaumil zalimin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qumu ila salatikum. Al Yusra TV, menuntun umat dengan ilmu.